Bab 35. Darius memicingkan matanya sambil berkata. Boris akan bangkit lagi di dalam istana. Boris Linardi adalah kepala keluarga Linardi, sekaligus ayah Wulan. Keluarga Silali dan Linardi adalah teman dekat selama bertahun-tahun, sampai ketika keluarga Linardi mengalami kesulitan. Pengamatan ayah memang jeli. Mahendra mengangguk sambil tersenyum tipis. Baru-baru ini, ada surat dari istana. Paman Boris telah menjadi teman dekat dengan tokoh terkemuka di istana dan sekarang telah menjabat sebagai Menteri Kiri. Kaisar mendukung adu kekuasaan antara Menteri Kiri dan Menteri Kanan, yang menunjukkan kemungkinan pergantian kekuasaan. Kalau Menteri Kiri berhasil mengalahkan Menteri Kanan, Paman Boris pasti akan naik pangkat. Kalau aku menjadi menantu keluarga Linardi, status keluarga Silali juga akan ikut naik. Kita akan menjadi keluarga terhormat, bahkan keluarga terkemuka. Apa informasi ini akurat? Darius berjalan ke sana kemari dengan tangan di belakang punggungnya. Boris telah mengalami banyak pasang urut dalam karirnya selama bertahun-tahun. Dia tidak pernah memegang kekuasaan selama lebih dari 3 tahun. Berapa lama dia bisa bertahan kali ini? Kalau sampai dijatuhkan hukuman pembantaian oleh Kaisar, keluarga Silali juga akan ikut hancur. Mahendra menunjukkan wajah penuh ambisi ketika berkata, Ayah, keberuntungan tidak akan muncul kalau kita tidak berani mengambil risiko. Kalau Anda ingin memimpin keluarga Silali menjadi keluarga terhormat dan terkemuka, kita harus berani mengambil risiko. Darius menghela napas dan berkata, keluarga Linardi telah mengalami kesulitan berulang kali dan keluarga Silali sudah menjauh dengan mereka. Ikatan persahabatan di antara kedua keluarga ini sudah habis terkikis. Kalau kamu berhasil mendapatkan Wulan, keluarga Linardi pasti tidak akan menolakmu karena mereka sangat peduli terhadap Wulan. Tapi, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Wulan akan setuju kalau kamu menghabisi orang itu? Kalau Wulan benar-benar ingin pulang, sedari awal keluarga Linardi pasti sudah menjemputnya. Saat itu, dia memang tidak mau pulang, tapi, sekarang dia pasti sudah berubah pikiran. Oh, Mahendra bergumam, aku sudah mencari tahu, orang itu sering menyiksanya. Wulan selalu menangis setiap hari. Jadi mana mungkin Wulan tidak ingin lepas dari kondisi menyedihkan seperti ini. Lagi pula, kalau orang itu sudah tidak ada, Wulan pasti tetap akan menerimaku. Kami sudah berteman sejak kecil, dia pasti tidak akan menolakku. Baiklah, laksanakan saja sesuai rencanamu. Darius menambahkan, kamu adalah keturunan keluarga Silali yang berbakat, jadi kamu harus pandai menjaga reputasimu. Lain kali, jangan lakukan hal yang bisa merusak reputasimu lagi, orang di keluarga ini akan membantumu membereskannya. Di toko besi keluarga Salim, selama 3 hari berturut-turut, pintu toko besi keluarga Salim tertutup rapat. Dari dalam, terdengar suara pukulan keras, ledakan, dan suara mesin yang menderu. Namun, tak ada seorang pun yang tahu apa yang sedang berlangsung di dalam sana. Plak, Wira melemparkan segenggam lumpur ke atas batu. Wira, aku menghabiskan waktu seharian dan uang 30.000 gabak untuk membelikanmu sekantong batu grafit, segerobak tanah liat, sekantong batu kuarsa, sebuah tong, dan sebuah gerobak batu lilin kuning. Ayah menghabiskan 5 kantong batu bara dan bekerja keras selama 2 hari untuk membakar batu lilin kuning dan kuarsa untukmu. Dodi sampai kelelahan mendorong penggilingan selama 3 hari untuk menggiling semua bahan ini menjadi bubuk. Kamu malah bermain lumpur di sini. Apa kamu tidak merasa bersalah pada kami bertiga? Dasar sepupu pecundang. Lestari berkacak pinggang. Dadanya bergerak naik turun. Wajahnya bersemu merah. Dan matanya yang besar memandang tajam ke arah Wira yang sedang bermain dengan lumpur. Pamannya, Suryadi, berkata dengan ekspresi serius. Lestari, kenapa kamu berbicara seperti itu pada sepupumu? Wira pasti punya alasannya tersendiri untuk bermain lumpur. Jangan ganggu dia. Sejak kejadian Wira mencampurkan lumpur kuning ke dalam gula merah dan mendapatkan gula putih, dia merasa bahwa setiap gerakan keponakannya ini memiliki makna yang lebih dalam. Dodi, yang paling lelah dalam 3 hari terakhir, juga berusaha meyakinkan, Kak Lestari, kita harus percaya pada Kak Wira. Alasannya bermain lumpur pasti berbeda dengan orang lain. Ya, memang berbeda, orang lain bermain lumpur tidak perlu menghabiskan uang sepeser pun. Sementara dia, tanpa menghitung upah tenaga kerja sekalipun, hanya berbagai bahan ini saja sudah menghabiskan hampir 50.000 gabak. Ujar Lestari sambil mengerucutkan bibir mungilnya. Awalnya, setelah kelima bahan tersebut dihaluskan menjadi bubuk, dia juga mengira Wira akan membuat sesuatu. Namun, ternyata Wira malah hanya bermain lumpur di sini sepanjang hari. Menghabiskan 50.000 gabak uang untuk bermain lumpur, sepupunya ini lebih boros daripada sebelumnya. Wira menjelaskan, aku membuat tungku kecil untuk memurnikan besi cair. Lestari mengeluh, untuk memurnikan besi cair, kamu perlu menggunakan tungku besar. Kalau tungku kecil seperti ini bisa digunakan untuk memurnikan besi cair, kelak aku akan melakukan apapun yang kamu perintahkan. Wira membalas sambil tertawa tipis, aku akan mengingat ucapanmu. Malam itu, setelah meninggalkan pengadilan daerah, dia tidak pergi ke tempat lain, melainkan langsung pergi ke rumah pamannya. Setelah mengalami pencurian dan berselisih dengan keluarga Silali yang kuat, Wira mulai merasa cemas. Dia teringat saat-saat di mana Danu menggunakan tongkat kayu dan kekuatan tempurnya melonjak. Wira bersiap-siap untuk membuat senjata tajam agar ketiga orang itu dapat meningkatkan kekuatan tempur mereka sebanyak mungkin. Namun, ketika dia bertanya kepada pamannya, Wira baru mengetahui bahwa teknologi peleburan besi di dunia ini sangat buruk. Orang-orang bahkan belum menemukan teknik untuk melebur baja. Masih memungkinkan jika mereka ingin.
Membuat senjata biasa, namun, untuk membuat pedang yang tajam dan kuat, itu adalah sebuah hal yang mustahil. Jadi, Wira tidak punya pilihan lain selain membuat baja sendiri. Untuk melakukan peleburan baja, diperlukan besi cair. Namun, toko besi mereka tidak memiliki tungku tinggi, oleh karena itu, mereka perlu membuat mortar tanah liat grafit. Untungnya, bahan pembuatannya ini tidak terlalu rumit dan Wira tahu apa nama bahan-bahan ini. Bahannya terdiri dari grafit, silikon dioksida, pasir bor, batu kuarsa, dan batu lilin. Membeli bahan-bahan hanyalah langkah pertama. Proses yang paling sulit adalah membakar, menggiling, dan mencampur bahan-bahan tersebut menjadi adukan tanah liat. Selanjutnya, adukan tanah liat harus dibawa ke tanur, di mana seorang guru pembuat keramik akan membantu dalam proses pengeringan dan pembakaran. Pekerjaan selanjutnya akan memakan waktu setidaknya 10 hari untuk membuat mortar tanah liat grafit. Untungnya, Wira hanya perlu mengeluarkan uang untuk melanjutkan semua pekerjaan itu. Jadi dia menyerahkan tugas ini kepada sepupunya dan pamannya. Sambil menyeret tubuhnya yang lelah, Wira meninggalkan toko besi keluarga Salim. Bab 36. Di gerbang kota, Wira, Dodi, dan penduduk desa penjual ikan dusun Darmadi berkumpul. Kak Wira, hari ini kita berhasil menjual ikan seharga 30.000 gabak. Memang benar, semakin banyak orang, kemampuan kita juga akan semakin besar. Kata Sony dengan semangat. Selain mendapatkan uangnya kembali, Sony bahkan bertemu dengan pemimpin kabupaten dan menginap di sini. Kalau Sony menceritakan hal ini setelah kembali ke dusun Darmadi nanti, kepala desa mereka, Agus, juga pasti akan berubah pikiran terhadapnya. Istrinya juga pasti akan lebih hormat padanya lagi. Tidak akan ada yang memanggilnya Sony lagi. Mereka semua pasti akan memanggilnya Kak Sony. Saat ini, Sony sedang memimpin tim penjual ikan dengan penuh semangat. Tim penjual ikan terdiri dari 30 orang. Ketika panen besar, mereka bisa menangkap 500 kg ikan dalam sehari. Bahkan di saat kurang beruntung pun, mereka bisa mendapat 250-300 kg. Sebagian kecil hasil tangkapan mereka dijual di pasar, sementara sebagian besar lainnya dijual di kabupaten. Kak Wira, kamu pasti sangat lelah dalam beberapa hari terakhir ini, kan? Belasan anggota tim penjual ikan memberi salam kepada Wira dengan tatapan yang penuh syukur. Memang agak lelah sih, jawab Wira sambil mengangguk. Selama 3 hari terakhir, Dodi dan pamannya melakukan pekerjaan berat, sedangkan Wira hanya membantu mereka. Namun, karena kondisi fisiknya yang buruk, dia merasa lelah bahkan saat melakukan pekerjaan ringan. Meskipun merasa lelah, Wira tetap berusaha untuk bertahan. Hanya saja, dia memang hanya bisa berdiri selama 15 menit setiap harinya. Penduduk desa melirik Dodi dan mengedipkan matanya. Dodi, kamu juga pasti lelah, kan? Ya, kenapa kalian bisa tahu? Kami berdua sangat lelah selama 3 hari ini. Dodi menjawab dengan wajah yang masih kelelahan. Selama 3 hari terakhir, Dodi menghancurkan batu dan menggerakkan penggilingan. Semua itu adalah pekerjaan berat, sehingga Dodi masih kelelahan sampai sekarang. Hehe, para penduduk desa tertawa dengan ekspresi yang aneh. Sony, apa yang terjadi dengan mereka? Kenapa Danu tidak ikut menjual ikan? Wira mengerutkan kening saat melihat wajah aneh penduduk desa. Wira tampak canggung saat menjawab. Kak Wira, aku tidak tahu siapa yang menyebarkan rumor bahwa malam itu kamu tidak bersama kami karena membawa Dodi ke tempat hiburan. Sekarang kabar itu telah menyebar ke seluruh desa Pimola. Selama 3 hari ini, semua orang mengatakan bahwa kamu sedang berada di tempat hiburan. Bibi Hani tidak mengizinkan Danu ikut menjual ikan karena takut kamu akan membawanya ke tempat hiburan. Sialan, ingin sekali rasanya Wira berkata kasar. Selama beberapa hari ini, dia berusaha keras memperbaiki citranya dan menjadi pria yang lebih baik. Namun, kabar bahwa dia menghabiskan 3 hari di tempat hiburan telah menyebar. Citra buruk sebagai pecundang semakin melekat padanya. Dodi langsung merasa panik. Aku ini pria sejati. Mana mungkin aku pergi ke tempat hiburan? Dodi, justru karena kamu adalah pria sejati, makanya bisa pergi ke tempat hiburan. Wira menegaskan. Kalau wanita yang ke sana baru tidak ada gunanya. Akui saja, tadi kamu sendiri mengatakan bahwa kamu dan Wira sangat lelah selama 3 hari ini. Kami juga punya istri. Kami mengerti, kata anggota tim yang lain. Kalau kalian tidak pergi ke tempat hiburan, lalu kemana kalian pergi? Para penduduk desa itu tidak menyerah untuk mencari tahu. Kami, Dodi tidak bisa mengatakan alasan sebenarnya. Wira menegaskan bahwa urusan toko besi keluarga Salim tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Para warga desa menggelengkan kepala mereka dan tersenyum. Kalau tidak bisa menyebutkan alasannya, berarti mereka memang pergi ke tempat hiburan. Sony melanjutkan. Kak Wira, kabar tentang kamu menangkap Budi telah menyebar di seluruh desa Pimola. Lalu, apa dampaknya? Dampaknya besar. Kak Wira tahu tidak Budi itu orang seperti apa. Ketika warga desa melihatnya, mereka akan ketakutan dan menghindarinya. Bahkan anak-anak saja akan menangis kalau mendengar namanya. Tapi, kamu malah berhasil menjebloskannya ke penjara. Sekarang, semua orang jadi lebih takut padamu. Uhuk-uhuk. Sony menambahkan lagi. Oh iya, Pak. Agus juga. Pak Agus kenapa? Tanya Wira. Setelah mendengar kamu menjebloskan Budi ke penjara, dia langsung jatuh. Balas Sony. Wira berseloroh. Itu pasti karena lantainya licin. Kak Wira. Masih ada satu hal lagi. Apa?
Kak Wulan juga sudah dengar rumor tentang kamu pergi ke tempat hiburan. Wira berkata dengan kesal, biar ku selidiki manusia brengsek mana yang menyebarkan rumor itu. Aku mau menghabisinya. Bodoh sekali kalau aku pergi ke tempat hiburan padahal aku punya istri secantik itu di rumah. Bab 37. Tim penjual ikan telah kembali ke desa. Anak-anak langsung melarikan diri ketika melihat Wira. Beberapa bahkan langsung menangis ketakutan. Para wanita muda yang melihat Wira langsung wajahnya memerah dan berusaha menahan tawa. Warga desa melihat Wira dengan penuh kagum, sekaligus ketakutan dalam pandangan mereka. Di sisi lain, Agus langsung pergi begitu saja ketika melihat Wira. Dia tidak lagi mencemoohnya seperti sebelumnya. Setelah makan, tim penangkap ikan langsung mengadakan pertemuan. Tanpa kursi, meja, atau ruang rapat, sekelompok orang itu hanya berdesakan di halaman Wira. Sebagian besar berjongkok, sementara beberapa orang lainnya langsung duduk di tanah. Wira duduk di depan pintu. Di kedua sisi, duduk 4 anggota tim utama, yaitu Hasan, Sony, Danu, dan Dodi. Di posisi yang lebih jauh lagi, ada Sofyan, Said, Surya, Herman, Hamid, dan beberapa paman dari keluarga Darmadi. Semakin dekat hubungan mereka, semakin dekat posisi duduknya dengan Wira. Para warga desa tahu sendiri posisi mereka masing-masing. Lebih dari 30 warga desa duduk di halaman membentuk lingkaran besar, dengan beberapa warga desa di luar halaman yang ingin menyaksikan keramaian. Beberapa dari mereka adalah keluarga anggota tim penangkap ikan, sementara yang lain hanya warga desa yang ikut heboh. Dalam 5 hari terakhir, mereka telah menangkap lebih dari 1.500 kg ikan dan menjual 1.200 kg, dengan total pendapatan 83.000 gabak. Melihat semua orang ini melakukan rapat, warga desa lainnya ikut merasa gembira, tetapi juga merasa tegang. Wira yang sekarang sudah berbeda dengan dirinya yang dulu. Dia adalah orang yang paling kejam di desa Pimola. Wira berjalan ke tengah lingkaran dan tersenyum kepada warga desa. Selama 5 hari ini, kalian semua telah bekerja keras. Kalau ada masalah dalam penangkapan ikan, mari kita bicarakan di sini. Warga desa saling menatap satu sama lain, tetapi tidak ada yang berani berdiri dan bicara. Kita semua adalah keluarga. Kalau ada masalah, harus dibicarakan. Dengan menggabungkan kecerdasan dan kekuatan kita semua, tidak ada hal yang tidak bisa kita selesaikan. Wira memberikan semangat dan mulai memanggil nama-nama. Paman Hasan, sebagai ketua tim, silakan kamu bicara terlebih dulu. Hasan berdiri dan berjalan ke tengah lingkaran, melihat wajah-wajah para tetangga yang memandangnya. Dia yang tidak pernah gentar menghadapi ribuan tentara, tiba-tiba merasa gugup tanpa alasan. Hasan terdiam sejenak sebelum membuka suara. Wira, hidup kami sekarang ini agak kesulitan. Apa kamu bisa memberikan sedikit uang muka kepada kami? Seisi halaman yang terdiri dari 30 warga desa itu sontak menahan napas. Tanpa disadari, mereka memandang Wira dengan penuh harap. Upah terendah mereka bergabung dalam tim penangkap ikan adalah 1.000 gabak, dan yang tertinggi adalah 2.000 gabak. Namun, sampai saat ini, mereka belum menerima uang sama sekali sehingga kehidupan mereka tetap sama seperti biasanya. Bahkan, mereka harus makan lebih banyak agar bisa kuat bekerja. Pengeluaran keluarga mereka semakin besar, tetapi istri dan anak mereka malah semakin kekurangan makanan. Hasan merasa cemas karena tidak yakin bahwa Wira akan setuju dengan usulnya ini. Dia melihat banyak warga desa yang membahas masalah ini secara pribadi. Jadi, Hasan merasa hal ini patut diangkat dalam pertemuan kali ini. Wira tersenyum sambil berkata, apa semua orang setuju dengan usul? Paman Hasan, setuju, teriak para warga desa. Lalu, apalagi yang kita tunggu? Kalau ada usul yang baik, semuanya harus tepuk tangan merayakannya. Wira memimpin semua warga untuk bertepuk tangan. Prok prok prok, suara tepuk tangan yang riuh bergema di dalam halaman. Melihat semua orang bersorak dengan semangat, Hasan merasa sedikit bingung. Sebuah perasaan yang aneh muncul di dalam hatinya. Dia sendiri tidak bisa menjelaskan perasaan ini, tetapi rasanya sangat menyenangkan. Danu, Dodi, dan Sony masuk ke rumah untuk mengambil uang, lalu bagikan kepada semua orang. Wira berbalik dan masuk ke dalam rumah. Mulai sekarang, gaji bulanan akan dibayar di muka pada awal bulan dan akan diberikan bonus pada akhir bulan. Kita akan gajian 2 kali sebulan. Danu, Dodi, dan Sony segera mengikuti Wira masuk ke rumah dan mulai memindahkan koin perunggu. Para penduduk desa terkejut, belum pernah ada orang yang membayarkan gaji di muka sebelumnya. Bahkan para bos-bos di luar sana saja seringkali menunda pembayaran gaji untuk pekerjaan yang telah dilakukan. Wira tidak hanya membayar gaji di muka, tetapi juga berencana memberikan bonus pada akhir bulan. Benar-benar orang yang murah hati. Sementara itu, Agus yang sedang mendengarkan di samping tembok menggelengkan kepalanya dengan frustrasi. Dasar pecundang ini sama sekali tidak tahu bagaimana mengendalikan para pekerja. Kalau kamu tidak menahan gaji mereka, mana mungkin mereka akan bekerja keras untukmu? Terdengar suara ketiga orang itu yang membagikan gaji para pekerja. Kamu dapat 1.000 gabak, gajimu 2.000 gabak.